Ustadz, mohon nasihatnya untuk penuntut ilmu jika di majelis hanya dibahas tahdzir mentahdzir sesama asatid. Taib, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mau saya sampaikan ya? Taib. Pertama, ini sesuatu yang tidak akan bermanfaat kepada para penuntut ilmu. Iya, apa yang ditanyakan tadi terkadang itu sudah dilewati. Sudah pernah kita melewati. Ternyata itu tidak ada yang memberikan manfaat sama sekali. Tidak tegak dengannya dakwah, tidak tersebar dengannya kebaikan, dan juga tidak mati dengannya bid'ah dan seterusnya. Ya, nah seorang penuntut ilmu disitulah dia harus ada kecerdasan yang dia harus memahaminya. Pertama, seperti yang saya sebutkan, manhaj salaf adalah manhaj yang maksum. Artinya harus difahami. Manhajnya adalah maksum. Karena manhaj salaf adalah sesuatu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dan pemahaman sahabat Nabi itu namanya ijma' di antara maknanya. Ini namanya maksum. Tidak ada koreksi di situ. Ya, tidak ada koreksi, tidak ada di dalamnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah revisi dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang sudah tetap kebenarannya. Kemudian orang yang intima kepada manhaj salaf, orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, dia bisa jatuh kepada benar dan dia bisa salah. Rasulullah SAW menyebutkan makomnya para mujtahidun. Seorang mujtahid apabila dia benar dia bisa mendapatkan 2 pahala, apabila dia salah mendapatkan 1 pahala. Ini levelnya mujtahid ya, levelnya mujtahid. Ya, dan penuntut ilmu dia belum sampai derajatnya kepada mujtahid. Maka kemungkinan untuk keliru dan salah itu pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Ya, maka dari hal penjelasan saya ini, jangan pernah menjadikan kebenaran mutlak itu apa yang datang dari guru kita. Apa yang datang dari guru kita benar, apa yang menyelisih dari guru kita adalah salah. Apa yang menyelisih dari guru kita adalah kesesatan, tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan salah sampai kita mengetahui itu dengan dalil yang jelas dan gamblang dari penjelasan-penjelasan para ulama. Tapi hanya sebatas menyelisih daripada apa yang dikuatkan oleh guru kita, kemudian kita katakan salah semuanya, ini adalah sebuah kekeliruan. Kemudian yang ketiga, perselisihan yang terjadi antara A dengan si B, ini perselisihan dalam masalah apa? Perselisihan dalam masalah usulkah? Perselisihan dalam masalah furukah? Atau perselisihan yang sebenarnya nggak perlu diperselisihkan? Ya, perkara yang nggak perlu diperselisihkan. Ya, maka konsekuensi yang harus kita lakukan juga berbeda-beda. Ya, kalau seandainya dikatakan ini perselisihan dalam masalah usul, sebutkan apa dalilnya di masalah usul. Ya, nah kalau seandainya ini merupakan perselisihan dalam masalah furu, silakan Anda menguatkan hujah Anda, silakan. Silakan Anda mengkritik ucapan orang yang menyelisih ucapan Anda dengan dalil, silakan, nggak ada masalah. Ya, namun tidaklah kemudian perselisihan ini seperti kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang kita nukilkan di awal kajian kita, tidak membuat permusuhan, tidak membuat perpecahan. Persaudaraan seiman itu masih tetap harus dijaga. Persaudaraan ukhuwah itu tetap harus dijaga. Ya, dan terkadang subhanallah para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang kalau diangkat ke ulama mungkin ulama tertawa. Tapi kita jadikan itu sebagai momok yang seakan-akan dia sudah keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Ya, dan bersamaan dengan itu, ya terkadang sikap yang disikapi tidak bisa dia bedakan kesalahan seseorang seperti Syiah Rafidhah dengan kesalahan seseorang Ahlus Sunnah yang dia berada di atas jalan kebaikan insya Allah dan dia terjatuh dengan kesalahan. Ini harus dibedakan. Sikap kita dengan Ahlus kepada Syiah demikian, sikap kita kepada Jahmiyah demikian, sikap kita dengan saudara kita muslimin yang mana bid'ahnya adalah tidak sampai mengeluarkan Islam demikian, dan sikap kita kepada orang yang mereka berjalan di atas sunnah tetapi dia terpeleset, maka demikian juga sikapnya, tidak bisa disamaratakan. Karena ini bukan metode Ahlus Sunnah. Terkadang dia membawa ucapan-ucapan para ulama, ya dia wah ini salah, ini fulan salah. Dia berbicara kepada Ahlus Sunnah. Di bawah ucapan para ulama, dengan saya bertetangga dengan babi-babi, lebih baik saya bertetangga dengan Ahlul Bidah. Dia bawa ucapan ini kepada siapa? Kepada seorang Ahlus Sunnah yang menurut dia itu salah. Menurut dia. Belum tentu menurut dalil salah, tapi menurut dia.
Subhanallah, terkadang ulama ketika mereka membahas dengan saya berjalan dengan babi, bertetangga dengan babi lebih baik, itu dia makomnya bid'ahnya bidah yang bagaimana, Mas? Bisa saja bid'ahnya bidah Jahmiyah, bisa saja bid'ahnya bidah Batiniyah, bisa saja bid'ahnya bidah Rafidhah, yang bidah tersebut mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, dan bisa saja pada waktu itu mereka ya membuat kerusakan yang sangat besar kepada Islam dan muslimin. Nah, kalau seandainya ente praktek di situ, udah ente nggak bisa nikah. Ya di KUA ente kan ditanya apa ente di KUA, ditanya begini di mana Allah. Ada pertanyaan-pertanyaan di majelis KUA. Oh, ini ahlul bidah ini misalnya, nggak boleh ahlul bidah punya jasa kepada saya. Udah ente nggak usah nikah. Iya, jadi kondisinya itu berbeda-beda para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Iya, ucapan Imam Ahmad, jangan sampai ahlul bidah berbuat jasa kepada Anda. Gimana kita praktek di zaman kita sekarang, di mana sunnah sangat lemah. Sementara bid'ah ya itu sangat kuat dan kokoh. Ya, maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, belajar. Ya, menuntut ilmu lah. Belajarlah buku-buku para ulama. Jangan bermudah-mudahan untuk menghukum-hukumi. Ya, wallahu taala alam bisawab.